Baik, maaf. Beri hormat. Baik, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Baik, silakan duduk. Ya, selamat pagi juga bagi anak didik kami semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Ya, terima kasih. Bapak juga sampaikan, mari mengucap syukur kepada Tuhan sehingga pada pagi hari ini apapun aktivitas kita bisa kita laksanakan, bisa kita lakukan dengan baik tanpa ada kendala apapun. Sudah, untuk memulai pembelajaran kita, Bapak mau minta salah seorang siswa untuk membuka dengan doa. Silakan ke depan. Izinkan saya membawakan doa dari agama Kristen, kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang berkata dan kemudian juga segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan, berkasih penyertaan kami yang pada saat ini. Ya Bapa, kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Terkasih Bapa, bukalah pintu hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima pelajaran yang diberikan oleh Bapa guru kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Amin. Amin. Baik, sebentar Bapak masih persiapan ya. Bisa ya? Sebentar ya. Ya, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas yang Bapak sampaikan itu tentang materi pendapatan nasional. Udah, dalam hal ini Bapak mau ambil absen dulu untuk siswa kami seluruhnya untuk kehadirannya. Baik. Ya, saya panggil satu-satu ya. Baik. Untuk pertama Kevin Aritorang, hadir. Hadir Pak. Glory Simamora, Hadir Pak. Iskia Silitongan, Hadir Pak. Jessica Manalu, Hadir Pak. Rosmelinda Manalu, Hadir Pak. Ica Utasoid, Hadir Pak. Yenli Manalu, Hadir Pak. Mia Utasoid, Hadir Pak. Natalia Manalu, Hadir Pak. Santa Manalu, Hadir Pak. Emma Manalu, Hadir Pak. Judika Siota, Hadir Pak. Putri Silaba, Hadir Pak. Chris John Nababan, Hadir Pak. Neng Dulan, Neng Dulan, Pak. Nathanael Siburia, Hadir Pak. Silaba, Siburia Silaba, Hadir Pak. Silaba, Kepas, Nebao. Hadir Pak. Kalau ribuan ya? Oke, baik. Ya, berarti dari 17 orang hadir semua ya? Ya Pak. 16 orang, dari 16 orang hadir semua, baik. Ya, baik. Terima kasih Bapak ucapkan. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bisa semangat semua. Semangat? Benar? Benar Pak. Serius? Serius Pak. Baik, untuk anak didik kami, Bapak buatkan sebentar ya. Saya tampilkan dalam slide sebentar. Iya. Iya, sebentar ya. Iya. Sebelum kita mulai nanti materi pendapatan nasional, Bapak mau jelaskan bagaimana pertemuan kita ini kompetensi dasar yang mau kita capai. Ya, pertama kompetensi dasarnya menganalisis konsep dan metode penghitungan pendapatan nasional. Yang mau perhatiannya sudah. Selanjutnya indikatornya nanti yang mau kita pahami hanya sebatas memahami pengertian pendapatan nasional.
dan juga memahami itu ya. Jadi kompetisi saya boleh dipastikan kita menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Sebentar, pakai ini berjelas sudah. Menganalisis konsep dan metode perhitungan pendapatan nasional. Sudah. Yang kedua, indikator yang mau Anda capai nanti pada pembelajaran ini adalah memahami pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, memahami manfaat pendapatan nasional. Iya, itu yang nanti kita mau bahas di sini. Sebelum ke materi ini, Bapak meyakinkan, silakan nanti sudah saya suruh dibawakan. Kita pakai media pembelajaran. Bawa HP kan? Bawa, coba tunjuk. Udah bawa ya? Iya, coba. Tunjuk atas. Iya, sudah. Iya, yang mau kita sarankan nanti bagaimana Anda bisa mencari menjadi alat media sumber belajarmu dibantu dengan buku. Ya, ada buku paketnya ya. Ada buku paket seperti ini ya kan? Iya, dibuka di halaman pertama, di bab pertama sudah dibuka, boleh? Ya, sudah punya? Semuanya punya peralatannya? Ada alat tulisnya? Ada. Alat tulis lengkap, buku paketnya, catatannya ada? Ini nanti membantu kita apa yang mau kita bahas tentang materi tadi pada indikator atau konsep kompetensi dasar tadi. Sudah anaknya? Sudah? Ya. Tapi pertama apa yang Bapak sampaikan tadi? Pertama harus ada dari diri dulu, ada dari keinginan diri sendiri. Iya, harus ada keinginannya dulu, termotivasi dulu. Gak boleh diam-diam aja, tenang aja. Namanya belajar, ada proses. Semuanya butuh proses. Itu dia. Namanya berarti ini lingkungan pendidikan, lingkungan orang yang mau dididik. Pendidikan seperti apa? Belajar itu apa artinya? Yang jelas menjadikan yang tidak tahu menjadi tahu. Itu ya. Menjadikan yang tidak tahu menjadi tahu. Tetapi bagaimana seorang siswa? Bisa juga hanya diam aja? Bisa diam? Bisa? Nggak bisa? Nah, harus dengan semangat. Ya. Nah, jadi seperti kata-kata dulu yang paling sederhana, di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jadi Bapak berharap bahwa yang di ruangan ini, semua Anda yang 16 orang ini punya tujuan yang sama. Saya harus belajar, saya harus paham, saya harus tahu. Apa yang Bapak sampaikan itu jelas pada pertemuan sebelumnya. Dikatakan apa? Student to be leaders. Sekali lagi dulu. Student today, leaders tomorrow. Yang kuat dulu. Student today, leaders tomorrow. Iya, sebentar nanti agak melotoloin gali-gali ini. Yang nanti saya sampaikan. Saya buat lagi speakingnya, mau sebentar lagi ya. Tetapi konsep kita harus paham. Oh nanti saya harus seperti ini. Saya akan lakukan ini. Saya harus belajar menjadikan apa yang masih banyak yang tidak kita ketahui. Apa yang saya ketahui itu rupanya masih banyak lagi. Sekarang kita gunakan HP tadi itu apa? Gunakanlah generasi Z sekarang seperti apa? Ya tidak boleh tidak. Siswa sudah harus generasi Z. Anda diperhadapkan dengan perkembangan media sosial atau ilmu pengetahuan teknologi dan informasi. Tidak boleh tinggal. Akan tetapi gunakanlah itu kepada apa? Hal yang positif. Positif seperti apa? Untuk mengembangkan pengetahuan siswa yang punya karakter. Yang punya karakter. Dipenuhi juga dengan iman yang tinggi. Bagaimana iman yang tinggi? Di kurikulum 13 katakan menjadikan siswa itu yang punya karakter, yang punya iman tinggi, ya, yang cinta akan tanah air, cinta akan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bagaimana caranya? Salah satunya menciptakan karakter siswa adalah siswa yang takwa kepada Tuhan. Tadi beliau sudah dibuka dengan doa. Harapan Bapak Ibu guru juga seperti itu. Nah, apalagi seorang siswa bagaimana? Harus butuh teman, berteman, ya, kerjasama.
Jangan ada yang masalah sekarang undang-undang masalah perundungan. Itu kan? Apalagi yang masalah satu lagi selain perundungan, apa lagi? Sebelum perundungan muncul apa? Apa? Bully. Itu di media sosial. Dampak media sosial paling banyak sekarang adalah bully. Stop bully. Kemarin stop narkotika, obat dan zat adiktif lainnya. Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Stop ya. Saya tidak. Prestasi yes, narkoba no. Katanya juga. Oke, ada sesuatu dulu. Ya. Sudah? Narkoba no. Prestasi yes. Atau kebalikan. Prestasi no. Narkoba yes ya. Saya yakin bisa maju satu tahun lagi bukan narkoba. Selanjutnya, bagaimana Pak? Ya beribadah. Silakan siswa beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Udah harus dengan keyakinan masing-masing. Silakan. Bapak juga paling suka bagaimana siswa itu punya beribadah, bergumul, bersekutu dengan seimanmu. Tapi jangan satu-satunya sekarang adalah apa? Ya, jangan mengganggu ibadah orang lain. Bagimu agamamu, bagiku agama. Setuju ya? Setuju nggak? Itu dia seorang siswa. Sehingga akan didapatlah siswa yang berkarakter dan siswa yang punya iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai situ bisa? Itu yang mau Bapak sampaikan. Jadi dalam proses di kelas ini juga seperti itu. Nanti dibutuhkan kolaborasi, ya, boleh kerjasama, tapi bukan bekerjasama mencontek hasil kerja orang lain atau teman pada saat mengerjakan soal atau diskusi boleh, tapi mengerjakan soal pribadi nggak boleh saling menyontek. Didiskusilah, dibuatkan hasilnya nanti. Bisa sampai situ ya? Bisa? Oke, jadi Bapak yakin nanti buku paket ini tentang pendapatan nasional bisa dipakai. Selanjutnya nanti kita gunakan sumber belajar handphone yang ada di tanganmu. Untuk Anda gunakan jarimu untuk hal yang lebih baik. Gunakan jarimu kepada hal yang positif. Tempatkan dirimu di media sosial sebagai siswa. Tempatkan dirimu di media sosial sebagai siswa. Sudah? Pacaran boleh? Oh, boleh, tapi pacarannya masih sehat. Pacaran yang sehat, pacaran seorang siswa. Jangan cepat kali mau tua. Itu kan? Saya aja nggak mau jadi tua. Seandainya saya hidup masih di masa Anda, luar biasa. Dunia sekarang terbuka. Itu ada handphone gampang semua kita lakukan. Transfer HP pun bisa, beli makanan pun bisa, beli barang jasa apapun bisa kan? Dari handphone. Bijaklah menggunakan HP. Tetapi yang paling utama, hormatilah guru di dalam sekolah. Hormatilah orang tua supaya lanjut umurmu. Sudah? Oke. Itu yang mau saya sampaikan. Baik. Sebelum ini kita mau Bapak jelaskan tujuannya nanti. Tujuan pembelajarannya ini dia. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan memahami pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, memahami manfaat pendapatan nasional. Sudah? Itu dia. Ya, di dalam hal ini yang Bapak mau jelaskan hanya yang dua ini. Jangan nanti lari kita menganalisis komponen pendapatan nasional. Boleh kita situ nanti komponen pendapatan nasional, cuma hanya sebatas lewat aja. Sudah? Di tempat kerjanya nanti hanya kita mencari pengertian pendapatan nasional dan juga memahami manfaat pendapatan nasional. Bisa sampai sini ya? Oke, sudah ya? Ya, kita kemari dulu sebentar ya. Bisa kita
Sudah, sebentar. Boleh berdiri? Silakan berdiri. Ya, kita lakukan ini dulu untuk menyemangati siswa ya. Sebentar ya. Iya, baiknya kita masuk. Boleh buka bukunya? Iya, kita masuk langsung pendapatan nasional. Ini dia, boleh lihat ya. Pengertian pendapatan nasional dan manfaat pendapatan nasional. Boleh perhatikan ya. Pendapatan nasional, ini dia. Pengertian pendapatan nasional yang Bapak buat, total nilai dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan coba ulang. 1, 2, 3 ya. Total nilai dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan pasar. Ini ya, ada nilai, ini ada nilai, ada jasa, ada barang, ada pasar, ada waktu. Jadi kalau kita sepakati, kita lihat di sini di dalam ini ada dibuat. Kita melihat ada nilai, kita ada nilainya, ada sesuatu nilai, ada dan jasa, ya jasa akhir yang dihasilkan dalam satu periode perekonomian, ya dalam periode tertentu. Biasanya periode tertentunya bisa dihitung berdasarkan satu tahun. Kalau dikatakan di ekonomi itu, kalau kita belajar di akuntansi, 1 tahun periode itu 1 Januari ke 31 Desember. Itu satu periode. Kalau nanti Anda masuk di akuntansi akan belajar tentang periode per 31 Desember. Kalau dikatakan per 31 Desember berarti langkah awalnya 101 Januari sampai dengan 31 Desember. Ya? Cuman masih lemes sekali. Masih sini kan? Masih serius sekali. Boleh sambil dicatat ya, sambil dicatat. Sambil mencatat ya. Nanti Bapak lihat catatannya sambil dicatat. Sudah? Baik. Ya. Bapak mau tahu dulu seperti apa pemahamanmu tentang ini. Apa barang? Apa jasa? Apa itu pasar? Satu lagi, apa itu nilai?
Sudah? Sudah? Iya. Bapak mau tanya, boleh dari antara Anda apa itu nilai? Boleh tunjuk tangan? Siapa yang bisa? Apa pengertian daripada nilai? Silakan. Boleh berdiri. Ya, boleh. Ya. Nilai merupakan Bentar. Tadi mikrofonnya mana? Boleh saya ganti ya? Iya. Nilai merupakan sebuah ide atau konsep tentang sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi perhatian. Perlambat dulu, jangan perlambat. Nilai adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang dan menjadi perhatian. Sesuatu yang penting bagi kehidupan seseorang, ada yang pentingnya bagi kehidupan seseorang dan menjadi perhatian bagi dia, gitu ya. Selanjutnya, boleh yang lain ada, silakan. Ayo, boleh di belakang, silakan. Nilai adalah sebuah alat yang menunjukkan alasan mendasar bahwa pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara berbanding cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Coba diperjelas lagi tuh. Nilai adalah sebuah alat yang menunjukkan alasan mendasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai. Baik. Ada data pembandingnya ya. Nilai itu adalah satu data ya yang digunakan untuk melihat suatu aktivitas daripada suatu kegiatan. Boleh. Yang lain masih ada? Ayo, masih ada? Dari kelompok lain masih ada? Tidak lagi, baik. Ya, nilai kita sepakati. Nilai adalah sesuatu yang berharga, yang dianggap penting. Ya, nilai adalah suatu gambaran menunjukkan sesuatu yang hasil yang dikerjakan yang dianggap penting. Boleh dilihat? Ya, ada sesuatu yang nilai yang berharga, yang diyakini, ya, menunjukkan suatu pekerjaan, hasil suatu pekerjaan. Jadi ada nilai. Kenapa harus dinilai? Maksudnya apa? Berarti pekerjaan siswa harus dinilai, menunjukkan berapa dia sampai mengukur tingkat kemampuan. Jadi kalau kita sepakati nilai itulah keterukuran, ya, mengukur tingkat kemampuan. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Apa itu barang? Siapa? Ayo. Ada yang bisa? Ya, boleh di. Silakan. Terima kasih. Saya akan berusaha menjawab apa itu barang. Jadi, barang itu adalah objek fisik yang dapat dilihat dan disimpan untuk memenuhi kebutuhan yang mempunyai nilai. Sebentar tadi, barang. Barang adalah objek fisik yang dapat dilihat. Sebentar, pelan-pelan. Ada objek fisik, ada objeknya, dapat dilihat dan disimpan, untuk memenuhi kebutuhan, ya, untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mempunyai nilai. yang ada nilai ya. Iya, Pak. Lanjut, ada lagi? Ada lagi yang bisa menjawab? Tidak, Pak. Tidak. Oke, baik. Tadi disampaikan oleh teman Anda tadi bahwa barang adalah ada objeknya. Sebentar. Ada objek yang dapat dilihat. Jadi barang itu berarti fisiknya dapat dilihat. Sebentar, perhatiannya kemari. Objeknya dapat dilihat. Barang berarti ini barang kan? Bisa dilihat, bisa dipegang. Itu ya, itu tadi nih, bisa dilihat, bisa disimpan, bisa ya. Dan terakhir, untuk keperluan sesuatu kebutuhan. Barang itu digunakan untuk memenuhi satu kebutuhan yang dapat dinilai. Tadi ada kan nilainya, ada ketentuan nilai tadi yang dapat dinilai. Bisa sampai situ? Bisa ya. Lanjut.
Ini apa itu pasar? Boleh? Siapa lagi? Apa itu pasar? Dari sana dulu. Itu Iskia. Silakan. Apa itu pasar? Di apa tadi dulu ya? Pasar memiliki pengertian di mana pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Sebentar ya. Tadi yang kau katakan tadi pasar. Sebentar. Terjemahkan di sini. Pasar adalah tempat pertemuan pembeli Dan penjual untuk dan penjual. Ya. Melakukan apa? untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Transaksi jual beli barang atau barang dan jasa. Dengan boleh kita katakan dengan menggunakan alat ada alat tukar ya. Apa alat tukar? Alat tukar apa? Di Indonesia alat tukarnya apa? Iya, uang atau satu namanya rupiah. Sudah ada rupiah. Itu ya. Selanjutnya tadi pasar, pembeli tempat. Itu tempat. Kalau ditanya pasar itu apa? Sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Sudah? Selanjutnya transaksi, ada jual beli, ada transaksinya, ada tawar menawar. Kalau kita katakan di dalam materi pembelajarannya waktu kelas 1 ada dikatakan demand dan supply. Sudah? Oke. Bisa itu? Tadi udah ngerti ya apa itu barang, apa jasa? Boleh, silakan. Boleh dibagi ke satu-satu. Silakan. Jasa apa? Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya, jasa juga bersifat intangible dan mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Boleh yang lain silakan. Kasihkan dulu. Apa itu jasa? Jasa adalah fasilitas atau manfaat yang diberikan ke konsumen. Nah, ini lagi. Pengerti sederhana apa jasa? Ini perbedaannya tadi jelas ya. Jasa adalah sesuatu yang dirasa ya. Dirasa atau boleh dikatakan ada pelayanan. Contoh bisa ya. Jasa itu sesuatu yang dirasa, tidak berwujud ya. Gak ada wujud. Tadi barang ada wujud. Sudah. Jadi yang mau kutanya tadi kan pengertian sederhananya. Tidak kok jauh dari pengembang terlalu lama lagi. Jasa itu apa? Adalah sesuatu yang tidak dilihat, hanya boleh dirasakan. Tapi ada nilai gunanya kan? Contoh, guru ada jasa kan? Ada sesuatu yang bisa kuliah yang saya sampaikan? Ada? Bisa kuliah? Hanya bisa dirasakan. Oke, yang dirasakan contohnya satu makanan, yang dirasakan apa? Jawabannya? Jadi jasa tadi jelasnya tidak boleh dilihat, tidak bisa dilihat. Sudah? Iya, nggak boleh dilihat. Hanya bisa dirasakan. Sudah? Selanjutnya ya, selanjutnya kita lanjut. Tadi ada jasa, ada barang, ada nilai. Sudah? Kita lanjut. Baik, kita masuk kemari lagi. Berapa ahli tadi ini?
Sebentar ya, ini tadi udah ya, udah jelas ya tadi ya? Sudah, yang di sana boleh lihat tadi. Dan coba di papan tulis tadi. Barang, pasar, jasa. Barang tadi objek ada objeknya, bisa disimpan. Jasa bisa disimpan, disimpan dalam hati ya. Ya, disimpan dalam hati. Saya puas, saya senang, ya, itu kan? Nyaman itu bisa penilaian jasa. Ya, nyaman ya di samping dia gitu ya. Enak ya, enak kalau bisa dimakan ya. Enak ya kalau bawa saya penumpangnya enak kan gitu. Tenang, bisa tidur terus. Gitu ya. Kalau dia bawa mobil perasaan saya nyaman ya. Oh, saya samping Kevin ini nyaman ya. Kenapa? Dia wangi kan gitu ya. Sudah. Oh, saya samping Christopher ini gak nyaman, kenapa gak nyaman? Aduh luar biasa, parfumnya enak sangat dari mana kayak gitu. Sudah, jadi yang jelas ada nilai, ada yang mau kita sampaikan, ada perasaan, bisa dirasakan, itu ya. Jelas? Ya jawab dulu, jelas nggak? Jelas. Jelas? Yang dua orang yang jelas? Buat dulu suaranya, jelas? Jelas Pak. Nah, yang dua orang kok nyampe aja. Sudah? Baik. Jadi dari diskusi udah bisa saya lanjut? Nah, kita diskusi nanti ya dengan saya. Anda mau diskusi langsung ini. Tenang aja, sabar. Sudah? Oke. Ini nanti berapa ahli? Boleh ke slide lagi. Ya, berapa ahli ini boleh ya berdapat objek masyarakat di suatu negara termasuk juga pendapatan luar negeri yang bisa diukur dalam bentuk tunai. Kita angkat lagi jadi menurut si atur ya. Atur ini nggak siombing ya. Baik, ada menurut Ivi Pisar mendefinisikan pendapatan nasional adalah sebuah pendapatan dasar yang dikonsumsi langsung pada tahun yang sama. Nah, tadi kan tidak boleh diukur hanya 1 tahun periode. Itu menurut si Ivi Pisar ini. Dia mengatakan pendapatan nasional adalah sebuah pendapatan dasar yang dikonsumsi langsung pada tahun yang sama. Saya mau tanya, kadang kan Pak MS boleh lah pengertian sederhananya seperti apa pendapatan itu? Boleh sebentar guys ini. Pendapatan itu adalah boleh kalau dibahasakan ada IEL ya. Dikatakan IEL, ada IEL ini. Ada I, biasanya disingkat di apa? IEL. Dan atau dikatakan kalau di bahasa ada income, income ya, income pendapatan di rumah tangga seperti apa? Boleh? Ada yang bisa buat ilustrasi ya? Pendapatan itu apa? Contoh di rumah, ya. Boleh? Ada yang bisa? Bisa? Oke, bawa aja. Baik, sederhana aja. Pendapatan sesuatu yang didapat, ya, mungkin dari hasil pekerjaan. Katakan orang tua Anda bekerja di pertanian, bekerja di bidang tani, jasa tukang, ya, upah dia itu apa? Ada pendapatan, ada uang yang dia terima, itu kan? Ada seorang guru apa pendapatannya? Ada gaji yang dia terima, mungkin per bulan, ada juga gaji per jam mengajar, sedangkan itu pendapatan hasil daripada yang dikerjakan. Kalau di rumah orang tua pendapatannya apa? Oh, orang tua saya petani. Dari mana pendapatannya? Jual cabai, jual sayur, jual apa? Kemenyan, gitu ya. Itu dikumpulkan. Mungkin di daerah kita ini pendapatan ini dikumpul per minggu. Ya, karena di daerah kita ini masih ada namanya pekan ya. Pekan per minggu. Belanja itu hanya per minggu. Jadi kebutuhan rumah tangga itu disiapkan 1 kali seminggu. Pendapatan itu dikumpulkan 1 minggu. Digabungkan bapak sama mamanya. Ditotalkan nilai total uang yang dia dapat. Apa yang boleh dibelanjakan sesuai dengan kemampuan uang. Makanya sering dikatakan, boleh bapak buat di sini pendapatan I sama dengan C tambah S tambah, boleh dikatakan I sama dengan C tambah S tambah investasi. Jadi boleh dikatakan Glory bahwa pendapatan itu digunakan untuk konsumsi,
Ya, ada konsumsi. Having uang yang didapat orang tua itu kan tadi totalnya per minggu ya. Iya, perhatian kemarin ya. Baru totalnya itu digunakan untuk konsumsi, dibelanjakan untuk konsumsi. Apa konsumsi sekeluarga itu? Ada beras, ikan, sayur, minyak, segala macam kebutuhan dasar, 9 dasar pokok. Apa kebutuhan dasar pokok keluarga itu? Itu digunakan untuk konsumsi. Sisanya pendapatan itu boleh tidak. Harus orang keluarga yang benar, dia harus mampu melakukan apa? Untuk saving atau tabungan. Saving itu namanya tabungan, dicatat. Harus disuruh. Ya, konsumsi ditambah dengan saving. Sudah? Tabungan. Kita mau lihat, iya, sambil jalan tangannya ya. Tabungan digunakan untuk apa? Yang jelasnya memenuhi kebutuhan yang tidak terduga. Boleh juga digunakan untuk apa? Memenuhi kebutuhan sekolah yang di luar kebutuhan pokok. Baru terus pendapatan itu digunakan apa? Boleh juga Pak. Kenapa harus disimpan uang? Kita nggak tahu. Tiba-tiba sakit mau rumah sakit dari mana uangnya? Nggak mungkin utang kan? Jadi rumah tangga atau yang punya pendapatan harus menyisihkan uangnya. Persiapan mana tahu kita sakit sehingga ada untuk berobat. Sudah? Iya. Boleh? Sudah? Selanjutnya, setelah di situ ada investasi. Apa nih Bapak investasi ini? Investasi adalah penyertaan modal. Boleh investasi kita, investasi seperti ini bisa. Udah ada tabungannya, lebih tabungannya, datang orang tuanya, boleh dibeli. Namanya aktiva tidak bergerak. Contoh, apa itu? Tanah. Itu kan? Boleh dibeli tanah di sana, diinvestasikan. Atau boleh, kebanyakan uang kayak pas di rumah, boleh Anda membuat properti, ya, membangun perumahan. Tidak lagi ditabung uangnya, tapi digerakkan. Supaya apa? Investasi itu mendapatkan bunga yang besar. Ya, ada profit, ya, ada yang mau untung yang mau didapat. Kalau ditabung uangnya mungkin bunganya kali sekian. Kalau dikatakan diinvestasikan nanti dapat laba daripada kegiatan itu. Sudah? Sampai situ bisa? Baik. Boleh? Kita lanjut. Ibu bisa tadi atur ini. Boleh baca pendapatan adalah pendapatan objek masyarakat di suatu negara, termasuk juga pendapatan di luar negeri itu tadi ya. Oke, kita lanjut. Balik lagi sih. Iya. Ya, menurut April Pasar ini yang kemarin, mungkin menjabarkan pendapatan nasional dalam pekerjaan dan modal yang dilakukan suatu negara untuk memproses sumber daya alam dengan tujuan memperoleh hasil bersih dalam bentuk material dan non material. Jadi si Marshall mengatakan harus ada objeknya di suatu negara. Ini ya. Iya, lanjut. Ya, pengertian pendapatan nasional menurut ini dia lagi. Nanti dalam proses diskusinya boleh dijelaskan lagi lebih banyak ini. Sudah? Iya. Baik, kita ke manfaat. Sudah? Kita ke manfaat. Manfaat pendapatan nasional ini memahami struktur perekonomian. Sebentar. Coba lihat slide ya. Memahami struktur perekonomian suatu negara. Apakah negara itu agraris, industri, atau yang lain? Apa itu agraris? Wah, apa? Ya, negara yang berbasis pendapatan masyarakatnya dari hasil pertanian. Jadi boleh kita melihat struktur ekonomi Indonesia itu apa? Agraris. Kenapa? Karena masih dominasi negara ini masyarakatnya adalah masih negara rakyat petani. Masih banyak petani kan? Ya. Jadi negara ini adalah negara agraris, hasil penghasil petani. Selanjutnya dia mau lihat juga bahwa manfaat pendapatan kita lihat apakah negara itu negara industri, ya? Ya kalau industri pasti negaranya negara lebih maju karena perputaran pendapatan itu sudah lebih banyak, ya? Pendapatannya lebih banyak
karena bergerak dia di bidang industri menghasilkan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Bahkan di kegiatan ini memang di agraris sudah ada kegiatan ekspor maupun kegiatan impor ya. Di industri juga sudah pasti ada seperti itu juga. Lebih banyak dia barang dan jasanya mungkin digunakan di suatu negara itu atau diekspor ke luar negeri. Yang kedua, mengetahui kemajuan, coba baca 2-3 ya. Mengetahui kemajuan ekonomi atau perkembangan perekonomian dari tahun ke tahun. Ya, jelas. Makanya untuk apa digunakan menghitung pendapatan nasional? Kita mau lihat kemajuan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun. Yang ketiga lanjut yuk. Untuk membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Ya, untuk membandingkan perekonomian antar negara, Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Singapura, mereka dengan Indonesia. Ya, sekarang kita lihat Pak Jokowi bisa katakan ya bahwa Indonesia melihat sekarang peluang besar itu masalah nikel. Sudah pembuat baterai itu sekarang produk itu Indonesia sumber dayanya ada, nikel itu ada. Pak Jokowi mengatakan itu nggak boleh diekspor bahan bakunya, diekspor aja minimal barang setengah jadi. Lo punya investasi datang ke Indonesia, kamu buka itu di Indonesia pabriknya, kami punya bahannya, kamu buka usahamu masuk di sini sehingga akan menyedot tenaga kerja. Uangnya tinggal di Indonesia. Kalau barangnya diambil dari tanah, diambil nikelnya dari tanah, langsung diekspor, ya diambil orang luar, pabriknya di luar, apa dapat kita? Kan? Tapi kalau barangnya dari biji nikelnya ada, dibuat jadi setengah jadi, diekspor barang setengah jadi, mungkin nilai guna dari sumber daya Indonesia itu lebih tinggi. Ada menyedot juga namanya santan, akan dia sedot, namanya apa? Tenaga kerja. Kalau sedot tenaga kerja, berarti akan menambah pendapatan nasional. Itu ya? Iya, menambah pendapatan nasional. Itu dia. Jadi kalau tambah pendapatan, ya jelas konsumsi juga akan bertambah. Ini tadi kan. Kalau tambah pendapatan, income naik, konsumsi juga pasti naik. Gaya hidup juga akan naik. Gak mungkin dong Anda mau beli monja aja kan. Kalau uangnya sudah besar, katakan dapat pendapatanmu 1 jam 1 juta. Gitu ya? 1 jam 1 juta. Atau pendapatan orang tuamu 1 bulan kian dapatnya 2 juta, tiba-tiba bulan depan dapat 4 juta. Berarti dengan sendirinya kan yang rumus ini akan bergerak. C-nya akan naik, saving-nya naik, bahkan investasi akan terjadi. Investasi contohnya apa? Membeli emas ya, taruh emas pertama di jari, sekarang sudah masuk ke kuping. Siap dari ke kuping ke leher, siap dari leher ke lengan, siap dari lengan kaki, siap dari lengan kaki ke jari. Lengkap semuanya kan gitu ya. Itu dia. Jadi itu investasi. Kenapa? Sudah konsumsi sudah terpenuhi. Bayangkan pendapatan tidak ada. Indonesia pendapatannya tidak ada. Indonesia banyak. Apa yang banyaknya? Semua ada, PIP-nya ada, ya, PKH-nya ada. Apa lagi? Subsidi rumah ada, rumah bedah kan? Banyak bantuan yang sudah dapat. Tapi jangan salah. Jangan suka mau dibantu. Anda tidak produktif, ya. Akhirnya buat apa? Kita jadi manja, tidak mau menghasilkan. Orang-orang ekonomi maunya tingkat menghasilnya lebih tinggi, tingkat produktivitasnya lebih tinggi. Jangan mau bina orang tuanya, jangan mau hanya untuk menerima doang. Ya, benar Indonesia ada pendapatannya, tapi pendapatan itu jangan habis untuk konsumsi. Oh, pendapatan Indonesia harus untuk konsumsi. Untuk tabungan negara seperti apa? Kas negara. Gak ada lagi membangun sekolah, gak ada lagi bangun jembatan, gak ada lagi bangun pelabuhan, gak ada lagi infrastruktur ke kampung-kampung gak bisa dibangun. Kenapa?
Semuanya sudah habis untuk buang-buang bantuan siswa miskin, nah, dibantu terus. Yang miskinnya nggak sadar-sadar, nggak berubah. Dikasih bantuan nggak berubah, tetap juga miskin. Sekarang nggak malu lagi orang berlomba, saya lebih miskin dari dia, gitu ya. Berat? Gitu kan? Itu menjadi sekarang masalah ekonomi Indonesia apa? Perilaku masyarakat. Tidak malu mengatakan dia miskin. Malah berantem antar kampung, antar keluarga, antar tetangga, antar RT, RW mengatakan apa? Saya lebih miskin dari dia. Kenapa dia dapat? Saya tidak. Coba disuruh. Coba semua orang miskin tempat duduknya di sini. Mau? Mau ya? Kenapa mau? Bila kasih sama orang tuanya, jangan terima bantuan dari pusat. Saya miskin. Gitu disuruh dulu. Ayo, kamu kepas lebih miskin di sini. Yang setengah kaya di sini, kalau menengah ekonominya di sini, yang kaya di sini, yang miskin di sini. Mau? Mana ada yang mau? Itu berarti kita coba apa? Bersifat congkak, mau untung doang. Saya nggak mau siswa saya seperti itu nanti, ya? Bisa ya? Caranya apa? Ijaz belajar. Student today. Anda belajar hari ini yang jadi kelak jadi pemimpin yang produktif, yang bisa mendapatkan pendapatan digunakan untuk konsumsi sehingga hidup menjadi bahagia. Ada tabungan, ada investasi, Anda pergi ke Bali ada hotelmu, Anda pergi ke Samosir ke Danau Toba ada hotelmu. Oh iya kan? Ya. Akhirnya apa? Suamimu punya tingkatan yang ganteng-ganteng, istrimu pun yang ganteng yang cantik-cantik. Coba kamu punya uang, aduh putus kita. Ya, beli garamahnya nggak ada. Macam mana mau sehat? Kalau yang ngantuk-ngantuk di sini nggak itu. Makanya dia pertama apa? Itu tadi motivasi tadi itu. Ya, bagaimana sih motivasi? Saya mau lihat ke depan, jangan lagi melihat, jangan contoh yang lebih di bawah, contoh lagi di atas. Ya. Kali pertama apa? Harus kita bertujuan kepada Tuhan. Sampai sini saya. Oke, asal bisa. Oke, selanjutnya, ini yang tadi yang Bapak sampaikan tadi sebagai pedoman untuk pemerintah. Ini perlu ini, ya. Perhatikan semua baca dulu. 2, 3 ya. Sebagai pedoman pemerintah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan perencanaan kebijakan pembangunan ekonomi nasional. Ya itu. Digunakan pendapatan dihitung pendapatan nasional 1 tahun itu apa? Yang menghitung pendapat dimaksud nanti anggaran pendapatan belanja negara. Dasar pemerintah membuat satu kebijakan. Nah, contoh sekolah dikasih bantuan operasional sekolah. Kalau naik pendapatan nasional naik, jelas. Konsumsi untuk sekolah bagaimana? Ayo kita tingkatkan yuk. Operasional sekolah dananya seperti apa? Itu digunakan ke sekolah dan maju sekolahnya, menyediakan sarana prasarana sekolah, ya, menyediakan media. Mungkin di ruangan ini kalau tahu pendapatan nasional berpengaruh ke SMA pertengahan. Mungkin di sini akan diberi fokus, gitu ya. Ya, lantainya dari keramik jadi granit, gitu kan? Lantainya dari granit jadi marmer, gitu ya. Yang siswanya dulu nggak dikasih masuk di gerbang langsung dikasih makanan, tuh makan. Jadi siswanya 1 bulan dibuka badan ini. Jadi ya, bisa. Mau dikasih makanan terus? Nggak mungkin juga kan? Itu kan? Kalau Anda belajar ekonomi namanya marginal cost itu makin lama kepuasannya menurun kan? Itu kan? Ada namanya teori, ada teori ini dia. Apabila satu kebutuhan dikonsumsi terus menerus akan mendapatkan nilai kepuasan. Mungkinkah kamu akan makan nasi aja terus? Tidak apa. Ini teori hukum Gosen 1, hukum Gosen 2. Ini di kelas 11 kelas 12 ya, atau kelas 10 nanti. Ya, ada hukum Gosen. Gosen mengatakan apabila kebutuhan dikonsumsi hanya satu jenis, nggak mungkin, ya, akan muak Anda. Bisa ya? Muak dia. Terakhirnya tinggalkan. Selanjutnya dikatakan pada saat tidak mungkinlah hanya satu jenis kebutuhan. Dia butuh harus
ada ikannya, ada tomatnya, gitu kan? Ada variasi, masuk dalam prosedur. Jadi kebutuhan itu nggak boleh hanya satu. Jadi kalau menaik pendapatan nasional tadi ini, pemerintah juga berani membuat satu kebijakan. Gratis sekolah, gratis berobat, ya. Asal jangan gratis apa namanya? Gratisan ini enggak. Oh, datang minta bantuan BT, bantuan langsung tunai 300.000, ya 300.000 dia bawa bantuan langsung tunai perilaku masyarakat, tapi di lehernya gantung emas 100 gram. Enggak benar kan? Enggak benar kan? Ya, ditempatkanlah bantuan itu kepada orang yang tepat guna untuk bisa digunakan tepat guna tadi bantuan tadi. Sudah? Ya, lanjut. Yang ini coba dibaca lagi. Untuk mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat setelah dibandingkan dengan jumlah penduduk atau nilai dari pendapatan per kapita. Iya, pendapatan per kapita per data per individunya dari situ. Berapa pendapatan per kapita bisa dilihat dari situ, kemajuan daripada satu negara. Ada pertanyaan dari sini? Ya, baik. Setelah tadi sampai situ bisa ya? Sudah? Iya. Kita kembali kemari. Setelah melihat pemahaman materi tadi, silakan juga pertanyaan yang menjadi masalah. Ada yang mau ditanyakan? Ya, tadi dari pengertiannya, jadi sudah banyak, sudah dari manfaat tadi ini. Jadi kalau jelas Indonesia masih rakyatnya masih masyarakat yang agraris, ya. Iya. Boleh langsung Bapak untuk mengumpulkan pertanyaan nanti boleh dalam forum diskusi. Silakan. Kita akan bagi ya. Sudah? Iya, kita akan bagi. Ini ada lembar kerjanya. Sebentar saya menjelaskan dari sini. Kita bagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sudah? Atau langsung aja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Sudah? Nah, jadi pekerjaannya langsung aja. Kita mengumpulkan informasi yang pertanyaan, kumpulkan pertanyaan banyak. Selanjutnya nanti didiskusikan. Baru carilah informasi sebanyak mungkin. Ini pekerjaannya. Sebentar. Ini dia. Ini coba Pak lembar, coba 2, 3 ya. Ya, mata pelajaran ekonomi kelas 11 IPS disemangat satu permenangan. Topiknya pengertian dan pengembangan. Peserta ini dibentuk diskusi kelompok. Lakukan pembahasan materi pendapatan nasional. Ya, yang ketiga, perhatikan. Ini pekerjaan Anda sekarang ini. Saya bisa nanti pahami apa pengertian pendapatan nasional menurut pendapatmu atau kelompok. Menurut dan juga menurut beberapa ahli. Buat nanti pendapatmu apa dan juga nanti buat pendapat beberapa ahli. Ya. Nah, hal ini bisa kamu dapat informasi melalui sumber belajar yang kamu lakukan. Sumber belajarnya buku pakai dan juga handphone, alat komunikasi handphone. Ketiga, pahami apa itu manfaat pendapatan tadi ke pengertian. Pahami manfaatnya juga menurut kamu apa, menurut ahli apa. Yang kelima, setelah dapat hasil diskusinya di kelompokmu, lakukan presentasi depan kelas tentang hasil diskusimu untuk bisa ditanggapi kelompok lain. Keenam, jawab pertanyaan kelompok lain yang menyangkut masalah yang ditanya. Ketujuh, tariklah kesimpulan. Nanti presentasi itu bisa dilakukan. Nanti boleh. Yang saya minta kemarin Anda boleh presentasi, boleh melalui Canva. Anda masukkan nanti, Anda langsung kirimkan ke grup kita, langsung ada presentasi ke nanti di depan, boleh nanti yang saya bagikan nanti A2, boleh yang tidak bisa boleh manual, tempelkan nanti hasilnya dituliskan dalam kertas A2, tempelkan di dinding nanti kita coba, sudah? Iya, sudah ada pertanyaan itu? Tidak? Bisa? Oke, ini udah bisa ya? Ya, kumpulkan informasi yang relevan sebanyak mungkin hasilnya dipresentasikan. Lanjut. Nanti sebelum ini ya. Atau kita langsung lagi dulu sebelum diskusi? Boleh? Boleh, Pak. Oke, kita bagi kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Boleh digabung aja dulu mejanya biar rapat. Biar kita bahas begini sebentar. Gabungkan mejanya ini, geser sini.
Udah ya, kamu silakan berdiri. Yang saling bertanya kepada halo. Hai. Silakan. Aduannya terkait bagi ya. Silakan aduan tadi, silakan. Ini dikerjakan bersama satu-satu ya. Hasilnya nanti kerja satu-satu. Video kayak. Sudah. Kerja satu-satu. Ya silakan sambil kerja. Tadi yang saya tampilkan di slide tadi, itu dia ya. Ya, silakan diskusikan. Silakan. Ya. Udah kerjakan aja. Ayo boleh cepat ya. Satu aja yang presentasi ini sekarang dari ini sini. Boleh dipakai. Dikerjakan saja ini apa?
hasilnya dikerjakan coba. Yang mau bisa apakahnya nanti. Sudah, silakan. Boleh silakan cepat. Nah, pertama kita tadi mengurangi Silakan. Udah. Ini. Boleh. Definisinya. Dasar. Kita mulai dari KBBI sampai dari KBBI. Oh boleh. Ya. Yang bapaknya. Kami ada dulu. Oh, berarti nanti ini kerjanya ada di masuk di sini ini, baru masuk lagi di presentasi dalam bentuk ini. Iya. Canva. Iya. Tapi kami mau presentasinya pakai Canva. Presentasi pakai Canva boleh, tapi tempel aja nanti. Ya boleh ya. Ya diskusikan aja sudah. Menjadi pertanyaan nanti kelompok lain apa ya? Ya, Pak. Untuk menjawab pertanyaan dari kelompok itu boleh. Ya, silakan. Ini gimana? Oh, udah dibuat di sini seperti ini juga. Ini hasilnya. Oh, hasilnya dibentuk A2. Nanti presentasinya apa? Tapi boleh nanti tempel aja di dua. Kita juga tempel ya. Sudah? Ya, atau kita tempel di dinding boleh. Ya, tempel di dinding aja nanti. Kelompok 1 tempel di depan, atau kelompok 1 tempel di sebelah kiri, kelompok 2 tempel sebelah sini, kelompok 3 depan, atau gitu ya. Oh, boleh Pak. Hasilnya ini. Boleh Pak. Jadi juga nanti bisa hasilnya nampak, jadi nampak nilainya, ya. Ya Pak. Jadi pekerjaan itu kita nilai semua, nggak boleh nggak dinilai dong. Kasihan kita capek, tapi nggak dinilai gitu ya. Ya, boleh silakan cepat. Aktivitas mulai. Timeline. Nanti kan kita isi lagi. Aktivitas di apakah video aktivitasnya dari depan belakang. Sambil diskusi ya. Fisker dia itu berasal dari Amerika. Aktif. Nah, hasil diskusinya nanti ya jelas ya berbagi peran. Ada moderatornya, ada yang untuk penyaji, ya penyaji dalam sistem ini, operator sini, ada yang menyaji depan, sudah, ada notulennya seperti itu nanti, sudah, iya, boleh cepat diskusinya, silakan.
Iya, tadi lihat dulu ya langkah yang ini. Nah, sekarang kan sudah ada hasilnya di nih diskusi kelompokmu. Lakukan nanti presentasi di depan ke kelas tentang hasil yang hasil diskusimu. Sudah? Selanjutnya jawab pertanyaan dari kelompok lain. Sudah? Apa pertanyaannya? Boleh berdebat ya? Boleh. Baru nanti kita tarik kesimpulan itu. Bolehlah nanti apa kesimpulannya yang disesuaikan, boleh dalam bentuk di Canva atau di aplikasi, boleh juga di kertas yang kamu kerjakan sekarang. Itu menjadi kesimpulan, boleh. Sudah? Bisa? Nah, di situ bisa kita lihat kreativitas siswa, boleh. Kalau memang nggak boleh, nanti ada presentasi di laptop atau di fokus, nggak usah langsung presentasi pakai A2 aja. Boleh, tergantung nanti kesepakatan. Sudah? Oke. Nah, ini baru yang ini tarik kesimpulan apa yang poin-poin yang penting. Tarik kesimpulan poin-poin apa nanti penting pada saat diskusi. Sudah pemahaman depan. Bisa? Oke. Udah ada hasilnya? Sudah ada hasil? Sudah? Oke, sebentar. Jadi jelas tidak lari dari topik ini ya. Iya, tidak lari dari topik pendapatan nasional. Sudah? Oke. Siapa mau tampil duluan ada? Iya, boleh. Silakan. Bapak ada di sini duluan. Iya. Yang tampil dulu kelompok satu. Sebentar ya, tepuk tangan untuk kelompok satu dulu. Dan sebentar ya, langsung bikin grup ini. Boleh yang lain ditempel aja hasilnya, dulu. Sementara ayo kelompok lain ini apanya pakai ini ditempelkan. Boleh tempelkan di sini dulu, boleh. Ya enggak, kelompok satu aja dulu. Silakan tempelkan. Atau di situ aja tempel, di situ boleh. Dinding-dinding ini boleh tempelkan. Atau gimana di depan? Gimana di depan? Depan aja boleh. Silakan tempel depan. Ini tadi kelompok 3. Ini ya. Oke.
Oke, baik, siapa di sini? Silakan. Masih tempel dulu. Tarik. Sedih juga kan. Sedih juga kalau itu. Di sini aja boleh, sini boleh. Pak. Cepat ya. Oke, silakan lah. Minjat satu lagi, Bang. Silakan. Yuk, boy, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Siap. Selamat pagi semua. Pertama-tama mari kita ucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita dapat berkumpul di ruangan kita ini dengan keadaan sehat. Selanjutnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Siombing atas izinnya memperbolehkan kami untuk berdiri di depan sini mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pendapatan nasional dan manfaat pendapatan nasional. Kemudian selanjutnya adalah perkenalan singkat dari kami. Saya sendiri adalah Emma Mandalu sebagai moderator, kemudian di samping saya ada Yudika Sitohang sebagai penyaji presentasi kami pada hari ini. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Baik, terima kasih. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang pengertian pendapatan nasional dan manfaat daripada pendapatan nasional. Di part pertama kita akan membahas Di part pertama kita akan membahas pengertian pendapatan nasional. Di slide selanjutnya pengertian pendapatan nasional, dan yang di part kedua kita akan saya akan memaparkan tentang manfaat pendapatan nasional. Di part pertama kita akan memaparkan pengertian pendapatan nasional. Fokus kemarin. Lanjut. Selanjutnya. Di sini saya telah menuliskan pengertian daripada pendapatan nasional. Bisa dibaca, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Biasanya kurun waktu tertentu itu dalam satu periode, yaitu 1 tahun. Nah, karena ini merupakan pendapatan yang diterima oleh masyarakat di suatu negara, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat di dalam suatu negara, maka semakin tinggi juga pendapatan nasionalnya. Selanjutnya, di sini saya mau memaparkan pengertian pendapatan nasional menurut beberapa ahli. Saya mengambil dua. Yang pertama, kami mengambil dua. Yang pertama, Irving Fisher. Irving Fisher ini merupakan berkebangsaan Amerika yang memaparkan bahwa pendapatan nasional adalah sebuah pendapatan dasar yang dikonsumsi langsung pada tahun yang sama. Sedangkan yang kedua ada Alfred Marshall, berkebangsaan Britania Raya, menjabarkan pendapatan nasional adalah tenaga kerja dan modal yang digunakan suatu negara untuk mengelola sumber daya alam dengan tujuan menghasilkan hasil yang yang berwujud dan tidak berwujud. Sampai di pengertian masih ada yang pertanyaan, ada yang ingin memberikan pertanyaan di bagian pengertian pendapatan nasional.
Ayo, silakan. Supaya kita lanjut ke manfaat pendapatan nasional. Ayo, dari kelompok lain silakan tanggapi. Enggak, salah juga jalan juga. Mungkin dipercepat lagi. Di part 2 kita akan membahas manfaat pendapatan nasional. Di sini ada 4 manfaat pendapatan nasional yang kami paparkan. Yang pertama, mendapat informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat. Nah, jika pendapatan nasional itu berfungsi untuk mendapat informasi soal tingkat kemakmuran masyarakat, misalnya kemakmurannya rendah atau kemakmurannya tinggi. Yang kedua, melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi setiap tahunnya. Apakah ada perubahan atau tidak? Yang ketiga, membandingkan kinerja ekonomi di berbagai sektor dan daerah. Misalnya di daerah ini kinerja ekonominya berbeda dengan daerah A, dengan daerah B. Yang keempat, mengetahui pertumbuhan ekonomi yang dialami tiap tahunnya. Misalnya tahun 2023 dengan 2024 pendapatan nasional itu berbeda karena setiap tahunnya itu pasti masyarakat mendapatkan penghasilan yang berbeda juga. Ada pertanyaan karena slide sudah masuk ke slide terakhir. Ada yang bisa Silakan untuk pertanyaan. memberikan pertanyaan? Duduk sih Kak. Ya. Mari, ya silakan. Ya silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memberikan kami waktu untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan kami, saya perwakilan dari kelompok 2 yang di Ronald Manalu ingin bertanya, apakah jika kita menghabiskan banyak barang atau jasa itu berpengaruh kepada pendapatan nasional? Sudah, langsung aja. Ya. Baik. Bisa diulang? Apakah jika kita menghabiskan lebih banyak barang atau jasa dalam periode 1 tahun itu berpengaruh kepada pendapatan nasional? Itu sangat berpengaruh karena baik. Itu sangat berpengaruh karena jika kita menghabiskan barang atau jasa di dalam suatu, misalnya saya bandingkan di suatu PT itu terdapat sebuah jasa dan barang, dan ketika seorang konsumen menghabiskan barang yang diproduksi oleh suatu PT itu, maka itu juga akan berpengaruh pada pendapatan nasional yang didapatkan oleh PT tersebut. Misalnya dalam bentuk harga produk yang dihabiskan atau pajak yang diberikan kepada negara. Oke, terima kasih. Dan sebaliknya, apakah jika Anda memiliki shaving lebih banyak dari tahun sebelumnya, misalnya tahun lalu kamu bertabung 1 juta, sedangkan tahun ini kamu memiliki tabung 2 juta, atau kamu bertabung lebih banyak tahun ini, apakah jika kamu bertabung itu ada pengaruh menabung? Apakah jika kamu menabung, apakah itu memiliki pengaruh kepada pendapatan nasional itu juga? Jika kita menabung di suatu atau menabung misalnya saham, itu juga berpengaruh ke pendapatan nasional. Karena apa? Karena jika kamu menabung pasti ada di situ yang namanya bunga. Nah, bunga inilah yang akan dijadikan untuk pendapatan nasional. Yang lain, kelompok lain. Silakan, Masih ada pertanyaan? Ya, Kak. Saya dari kelompok 3 izin bertanya kepada kelompok 1. Bagaimana pendapatan nasional dapat diwujudkan untuk kemakmuran suatu negara? Bagaimana?
Bagaimana pendapatan nasional dapat dijadikan ikatan kemakmuran suatu negara? Bagaimana pendapatan nasional Pendapatan nasional itu digunakan menjadi Kemakmuran suatu negara. yang jelas, perhitungannya jelas. Seperti yang jelas kami paparkan di manfaat pendapatan nasional itu seperti yang kami paparkan di slide ini di manfaat pendapatan nasional tentang tingkat kemakmuran masyarakat. Tingkat kemakmuran masyarakat itu meliputi sebuah kualitas hidup masyarakat serta standar hidup yang berlaku di masyarakat tersebut. Dan itu berpengaruh juga untuk tingkat kemakmuran setiap masyarakat per tahun. Kalau naik pendapatannya pasti naik kemakmurannya itu. Iya. Baik, terima kasih. Saya cukup puas dengan jawaban dari kelompok 1. Ya, terima kasih tepuk tangan. Ada lagi? Kalau nggak ada, bagi kelompok 2. Jika tidak ada pertanyaan, kami tutup. Terima kasih. Ya, boleh tepuk tangan hapus ke kelompok. Silakan kelompok 2. Berarti pakai ini atau pakai apa? Pakai juga? Ya. Stephen di mana ini? Misalnya di depan sana sebagai Stephen di depan. Depan sana, di sana boleh. Kalau masih dipakai itu dipakai ini nggak apa-apa. Ini. Coba dibagi. Oke, silakan. Siapa yang ingin ini? Ya, Selamat pagi semua. pagi. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih kepada yang sudah menjawab, semoga masuk surga. Kepada yang tidak menjawab, semoga tidak masuk angin. Terima kasih juga kepada Bapak MS yang sudah memberikan kami waktu dan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami memaparkan hasil presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Yeli Lirono Limanalu sebagai moderator dan teman saya Icabella Hutasoin sebagai penyaji. Berikut teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya silakan. Itu sengaja putar-putar saya pegang sticknya terus. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita bersama meninggalkan masalah hati dan mulai mendengarkan presentasi. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas tentang pengertian pendapatan nasional. Berikut kami memaparkan pengertian kelompok. Itu yang mau pegang geser. Nggak usah pakai itu. Ini yang mau geser. Bisa kalau kita pakai yang manual aja. Ya silakan. Berikut pengertian dari pendapatan nasional menurut Pakai animasi kamu.
Animasi nih, harus kisah dulu. Pakai animasi jadi nggak boleh masuk musik. Oke, baik, orang itu nggak mampu, dia pakai aja di kemari, geser kemari tuh. Silakan. Cepat, satu aja dulu. Yang mana yang mau dia pakai? Boleh kemari. Saya tulis sini. Ya, satu orang bacakan, satu orang nempel. Silakan, nanti mulai langsung. Berikut kami akan memaparkan pengertian pendapatan nasional menurut kelompok 2. Pendapatan nasional adalah pendapatan setiap negara yang dihasilkan baik pendapatan dari barang maupun jasa, baik dari negara itu sendiri maupun dari luar negara yang diukur dengan uang dalam waktu tertentu biasanya per tahun. Setelah itu kita akan membahas tentang pengertian pendapatan nasional menurut beberapa ahli. Pertama ada Irving Fisher, bersumber dari Universitas Bung Hatta. Irving Fisher mengatakan bahwa pendapatan nasional adalah sebuah pendapatan dasar yang dikonsumsi langsung pada tahun yang sama. Kedua, ada Theodorus M. Tuanakota yang bersumber dari Brandley. Theodorus mengatakan bahwa pendapatan nasional adalah hasil dari suatu perusahaan sebagai unsur akuntansi pada diri sendiri. Ketiga, ada Kusnadi, bersumber dari buku akuntansi keuangan. Kusnadi mengatakan cukup 3 aja bahwa pendapatan nasional adalah prinsip, prosedur, metode, penambahan aktivitas yang bisa mengakibatkan bertambahnya modal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat pendapatan nasional. Pertama, untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan adanya data pendapatan nasional, negara bisa tahu apakah ada peningkatan dari laju pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun, mengalami kemajuan atau kemunduran, sehingga bisa dilakukan evaluasi ke depannya. Kedua, untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Dari sini kita bisa lihat mana saja negara yang masuk kategori negara maju dan berkembang. Semakin tinggi pendapatan nasional, berarti negara tersebut semakin maju. Ketiga, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Kita bisa lihat suatu negara mendapatkan pendapatan paling tinggi dari sektor mana saja, apakah pertanian atau industri dan sebagainya. Keempat, menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Setelah pemerintah mengetahui tingkat perekonomian negaranya, maka bisa dilakukan evaluasi mengenai kebijakan agar bisa ditingkatkan. Kesimpulan dari manfaat pendapatan nasional adalah dengan adanya pendapatan nasional, sebuah negara dapat membuat kebijakan serta strategi tepat untuk meningkatkan kinerja. Yes. Lanjut. Jika ada yang ingin bertanya, kami akan siapkan jawaban, bukan harapan, karena kami di sini presentasi bukan mengisi hal yang sulit. Ya, silakan. Baik, saya Intan Lalu akan bertanya kepada kelompok 2. Apakah pajak termasuk pendapatan Depan nasional? ini, kelompok 2 yang kemari, saat ini. Catat kelompoknya. Ya, boleh dari sana catat, boleh, silakan. Boleh, silakan tanya apa lagi? Apakah pajak termasuk pendapatan nasional? Ya, jawab. Apakah pajak pendapatan nasional? Iya.
Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut kami, pajak adalah termasuk pendapatan nasional karena melalui pajak, sebuah negara bisa meningkatkan pendapatannya melalui pajak-pajak yang didapatkan dari perusahaan-perusahaan yang ada dalam negara itu. Oke, lanjut. Baik, terima kasih atas jawabannya, kami puas. Lagi dari kelompok lain. Oh, ini ambil pinjam. Berdiri. Baik, saya ingin bertanya kepada kelompok 2, mengapa suatu negara harus memperhatikan pertumbuhan perekonomian negara lain? Apa tujuan dari hal tersebut? Bisa diulangi pertanyaannya? Mengapa suatu negara harus memperhatikan pertumbuhan perekonomian dari suatu negara? Dan apa tujuan dari hal tersebut? Ada bapaknya tadi sampai di sini untuk pertumbuhan negara sini. Ada, Pak. Di sini di mana dia? Nomor 1. Ya, silakan. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Mengapa sebuah negara harus memperhatikan pendapatan negara itu sendiri? Negara harus memperhatikan pendapatannya agar negara bisa tahu apakah ada peningkatan dari laju pertumbuhan ekonomi negara dari tahun ke tahun, mengalami kemajuan atau kemunduran, sehingga bisa dilakukan evaluasi ke depannya. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya, saya puas. Oke, lanjut. Ada lagi? Cukup? Masih ada yang ingin bertanya? Cukup ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Sekian presentasi yang dapat kami presentasikan. Bila ada kesalahan dimaafkan karena kesempatan Ya, silakan kelompok. Wikipedia. Ya, silakan kelompok 3. Anda gunakan apa? Aplikasi atau gunakan aplikasi? Sambil ditempel itu hasilnya, tempel sana. Tadi di sini ya, ada yang duduk ya. Jadi gambar, pokoknya. Lima sini. Dan kita punya 5. Masih yang diatur waktu yang bisa nampak. Itu pakai itu aja kemarin. Dibaca dulu aja ya, jangan. Ya bantu lah. Lu 2 orang yang main. Ya, sekarang cepat dah. Tapi belum oke. Ya, masih tahu nanya apa. Ya, silakan sambil diapakan. Gimana yang belum mulai? Selamat siang untuk kita Langsung semua. aja. Siap. Pertama,
kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan sehat dan sejahtera. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Siombing yang telah memberikan kami waktu untuk menyampaikan presentasi singkat kami. Adapun topik dari presentasi kami ialah definisi dari beberapa tokoh mengenai pendapatan nasional dan manfaat dari pendapatan Ya, langsung nasional. aja, langsung. Ya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional memiliki definisi antara lain merupakan aliran pendapatan yang berasal dari faktor-faktor produksi yang ditanamkan pada kekayaan nasional atau aset yang berupa sumber daya alam dan fisik, hasil bumi, peralatan, dan teknologi. Pendapatan nasional merupakan atau juga sering disebut dividen nasional karena merupakan pendapatan nasional yang mencerminkan pendapatan-pendapatan yang dibagi atas 4 faktor. Di antaranya Pengertian kita apa pengertian? Selain pengertian yang di atas, kami juga membuat pengertian menurut kelompok 3. Pengertian dan faktor di atas pendapatan nasional juga memiliki pengertian yang luas, yaitu di mana pendapatan nasional merupakan total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar dan juga sebagai jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam setahun yang diukur dengan satuan uang, baik antara jumlah total upah, sewa, bunga, dan keuntungan yang diterima pertahunan oleh warga negara, dan kekayaan nasional merupakan dana pada suatu masa yang sudah ditentukan. Kemudian kami akan membacakan mengenai pengertian pendapatan nasional menurut para ahli. Kami membuat 5, namun kami akan membaca 2 bagian saja. Yang pertama, Diamond dan Pagaj menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk aktiva dalam sebuah entitas atau pelunasan kewajibannya selama suatu periode yang ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyediaan jasa, dan aktivitas lainnya. Yang kedua, Sukirno menyatakan bahwa pendapatan yang diterima oleh faktor produksi yang digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa dalam suatu tahun tertentu dan diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu barang. Sekian presentasi kami, dan apabila ada kelompok lain yang ingin bertanya, kami berikan waktu. Manfaatnya apa? Silakan manfaatnya apa? Di sini juga kami membuat manfaat pendapatan nasional. Yang pertama, untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Yang keempat, menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintahan. Yang kelima, mengetahui dan menelaah struktur perekonomian nasional. Yang keenam, menentukan besarnya kontribusi berbagai sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Yang ketujuh, mendapatkan informasi tentang tingkat kemakmuran masyarakat. Dan yang terakhir, membantu pemerintah untuk melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Baik, ada pertanyaan? Moderator ini ya, boleh silakan, langsung aja. Mengapa pendapatan nasional berperan penting bagi satu negara? Mohon diulang. Mengapa pendapatan nasional berperan penting bagi suatu negara? Pendapatan berperan penting dalam suatu negara karena pendapatan akan memenuhi struktur perekonomian suatu negara dan demi meningkatkan tingkat kemakmuran dalam negara tersebut. Terima kasih, saya puas. Lagi yang lain? Moderatornya mana nih? Ya. Kami dari kelompok 2 akan menanyakan tentang apa penyebab pendapatan nasional setiap tahunnya mengalami perubahan baik naik atau menurun. Pendapatan nasional dapat
Silakan. Pendapatan nasional dapat menaik dan menurun akibat adanya pendapatan dalam per tahun itu dapat meningkat karena adanya pendapatan dari setiap masyarakat yang meningkat dapat berupa pajak dan adanya penurunan akibat adanya sumber daya alam yang merosot. Saya puas dengan jawaban Anda, terima kasih. Berarti bisa dilihat apakah pendapatannya naik, apa pendapatannya turun. Itu. Kalau merosot, berarti gimana? Kalau turun, kalau merosot pendapatannya, jelas sudah turun pendapatannya gitu. Ya. Oke, lanjut yang lain. Ada lagi? Ada? Oke, baik. Sekarang tepuk tangan kelompok 3. Ya baik ya, demikian hasil presentasi dari kelompok. Iya, silakan dikumpulkan tadi. Silakan dikumpulkan. Boleh hasilnya dikumpulkan semua per kelompok. Ini kita kumpul ya, jadi hasilnya ya. Sudah? Oke, silakan. Baik, tepuk tangan untuk kita semua ya. Silakan. Oke, kami dikumpulkan. Sudah? Oke. Baik, Bapak mau ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya. Akan tetapi apapun ceritanya tetap ada penilaiannya, ada penilaian daripada hasil kinerja daripada setiap kelompok. Sudah? Iya. Dari kesimpulan tadi sudah disampaikan, ada kesimpulan daripada apa pendapat sudah dituangkan di sini kesimpulannya dalam A2 tadi ya. Ini dalam kertas sudah dibuka setiap kelompok. Inilah hasilnya kesimpulannya. Ini bagi bahan hasil penilaian saya nanti untuk setiap kelompok. Selanjutnya tepuk tangan juga saya kalau plus untuk kelompok 1 ya, yang bisa mempresentasikan dari hasilnya dalam bentuk hard copy, dalam bentuk kertas dan juga dalam bentuk aplikasi. Terima kasih juga ada perkembangannya untuk kedepannya bisa ditingkatkan kembali. Demikian juga untuk anak didik kami semuanya yang masih belum bisa untuk presentasinya, untuk menyemangati Anda, Bapak dalam penutup ini saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ya. Nah, jadi pertemuan kedepannya tentang pendapatan nasional dan dari sisi metode komponen-komponen pendapatan nasional bisa kita tingkatkan kembali. Akan tetapi memang masih kita perhatikan dalam forum diskusi tadi, kita masih ada yang terdiam, nggak peduli gitu. Masih ada, saya lihat dari pengamatan observasi saya, mohon maaf kepada didik kami sangat diperlukan. Lihatlah temannya bagaimana menyampaikan sesuatu itu, kenapa dia bisa saya tidak, itu ya, kenapa sih saya nggak bisa, kenapa saya cuma diam aja, dalam kelompok peranan saya nggak ada, itu ya. Nah, kalau tadi saya lihat di kelompok 1 agak di depan presentasinya sudah luar biasa, maka saya bilang tadi itu lebih tinggi, saya kasih apresiasi untuk kelompok 1, tepuk tangan sekali lagi. Kelompok yang kedua yang bisa diapresiasi di kelompok 2 ya, tepuk tangan juga di kelompok 2. Yang paling itu di kelompok 3 yang tidak kurang kerjasamanya, tepuk tangan di kelompok 3. Iya. Nah, jadi itulah beberapa hal yang mau saya sampaikan. Selanjutnya untuk menyemangati Anda, ya apapun hasilnya kan perlu semangat juga kan? Iya. Ya. Baik, saya semangati sebentar. Tadi sebentar ya. Ya boleh dipersiapkan di berkas lain ditutup aja. Jangan ya di situ aja berkasnya di. Ya, yang untuk nyaman terakhir saya kasih aja nih ya. Bapak lihat, nah ini. Boleh, nah kita bisa bertahan. Oke. Iya, penutupnya nanti boleh sebentar ya.
Sudah, jadi tugas-tugasnya nanti tugas rumahnya saya kasih nanti di minggu depan dibawa ya. Sudah. Ini hasilnya tadi sudah saya dapat di lembaran ini mengenai pertanyaan daripada LKPD-nya sudah di tangan saya. Apa pengertian pendapatan nasional pribadinya sudah saya pegang. Nanti nilai sudah. Jadi anak didik kami boleh tahu nanti berapa nilainya boleh minggu depan. Tapi tadi penilaian secara observasi yang Bapak lihat tentang kelompoknya sudah saya sampaikan. Ya, mohon ditingkatkan untuk kelompok 1, lebih ditingkatkan kembali. Yang kelompok 2 lebih ditingkatkan lagi. Sudah. Ya, yang kelompok 3 lebih lagi ke depan. Pasti bisa, ya. Iya. Semuanya tadi proses pembelajaran menjadikan tahu, lebih tahu, menjadikan yang tidak tahu menjadi tahu gitu ya. Oke, silakan berdiri, boleh. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas, menggapai lintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takutan ketan, tak menghiputan. Gulung-gulung-gulung, tak bergulung. Bulan melekat, kita berputar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, buat kamera cepat. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, buat telinga kecil. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Ayah muda dan sahabat guru kreatif Indonesia. Oke, baik. Tepuk tangan. Ya, kembalikan lagi videonya, silakan. Kembalikan. Sudah semua sudah? Ya, baik. Kita masuk di modul. Mudah-mudahan ke depan hari minggu depan kita kembali ke materi menganalisis komponen konsep pendapatan nasional. Sudah ya? Iya. Sebentar kembali untuk mengakhiri kegiatan ini. Seperti biasa, Bapak silakan untuk menutup dengan doa. Boleh ya. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan terima kasih yang banyak ketentuan Bapak atas berkat dan perlindungan-Mu sehingga kami bisa belajar tempat ini dengan keadaan sehat. Bapak, kami sudah menerima pelajaran yang diberikan Bapak guru kami, jadi kali itu pedoman bagi masa depan kami. Jadikan kami anak yang berguna bagi bangsa negara terlebih di hadapan-Mu. Terpuji dan termulia nama Bapak, Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin. Oke, baik. Demikian pertemuan kita pagi ini. Berdiri. Bapak-bapak kita beri hormat. Selamat siang. Ya. Terima kasih. Silakan istirahat.
Boleh, silakan. Makasih ya. Ya, semangat ya. Adik. Keluar dari sana. Stop.